Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Crover Cinema Recap. Kali ini kita akan melanjutkan film yang kemarin, yaitu Transformer 2: Revenge of Fallen. Film ini rilis pada tahun 2009 yang lalu dan disutradarai oleh Michael Bay. Buat kalian yang belum menonton film pertamanya, saya sudah menaruh linknya di deskripsi ya guys. Oke. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita intro terlebih dahulu guys. Beberapa tahun setelah perang melawan Megatron, para Autobot bekerja sama dengan manusia untuk membasmi sisa-sisa dari Decepticon yang berada di beberapa belahan bumi. Tim dari militer yang dipimpin oleh Lennox serta temannya Epps dan tim dari Autobots yang dipimpin oleh Optimus tergabung dalam kerjasama tim yang bernama NEST. Saat itu tim dari NEST sedang ada misi di daerah Shanghai. Singkat cerita, mereka sampai di tempat bekas pembangunan gedung. Di situ ada Decepticon yang menyamar sebagai mobil beko, kita menyebutnya. Ketika hampir ketahuan, dia langsung berubah bentuk dan melarikan diri. Dan yang satu lagi menyamar sebagai mobil sport juga ikut melarikan diri. Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa karakter baru dari Autobot. Yang menyamar menjadi motor adalah RC. Dan yang menyamar sebagai mobil adalah Sidewave. Dan juga ada Autobot kembar bernama Skid dan Mudflap. Decepticon yang menyamar sebagai mobil beko bernama Demolisher. Dia terus menghindar dari kejaran Autobot. Sampai akhirnya Optimus ikut turun membantu menghentikan Demolisher. Singkat cerita, Demolisher berhasil dikalahkan. Dan sebelum mati, ia berkata kalau Fallen akan kembali. Nah, di sini Sam sudah lulus sekolah dan akan melanjutkan pendidikannya ke universitas. Saat itu Sam sedang beres-beres karena akan mondok di universitas nih guys. Di sini diperlihatkan juga kalau Michaela sedang membantu ayahnya di bengkel motor custom milik ayahnya. Michaela yang saat itu menelpon Sam dan mengucapkan selamat jalan karena mereka akan menjalani LDR nih guys. Pada saat mereka teleponan, gak sengaja Sam menjatuhkan serpihan Allspark yang ada pada jaketnya. Nah, ketika Sam mengambil serpihan itu, tiba-tiba ada simbol aneh yang masuk ke dalam pikirannya, dan serpihan itu aktif kembali. Sam yang terkejut lalu menjatuhkan serpihan tersebut yang membuat lantainya bolong dan jatuh ke dapur yang ada di lantai bawah. Ketika serpihan itu jatuh, radiasinya langsung mengenai alat-alat elektronik yang ada di dapur dan membuatnya hidup. Seketika robot itu menyerang Sam yang ada di lantai 2. Sam yang saat itu ditembaki oleh robot-robot langsung keluar dari jendela dan memanggil Bumblebee. Dengan sigap, Bumblebee langsung menembaki robot-robot elektronik tersebut sampai-sampai rumah Sam ikut tertembak. Ketika sedang ada kekacauan di rumah Sam, Michaela datang dan menemui Sam. Michaela yang bingung karena rumah Sam yang rusak, lalu dijelaskan pada Sam bahwa itu karena serpihan Allspark. Lalu Sam menitipkan serpihan Allspark itu pada Michaela untuk menjaganya. Nah, karena Sam harus segera berangkat dan Michaela juga pulang. Tanpa sadar, ternyata di sini ada mata-mata dari Decepticon yang mengincar serpihan tersebut dan mengikuti Michaela sampai ke rumah. Sementara itu di markas NEST, para militer dan Autobot
setelah sampai dari peperangan di Shanghai dan langsung didatangi oleh Galloway, yang saat itu dia ditunjuk oleh presiden sebagai juru bicaranya. Di sini para militer dan Optimus sedang melaporkan mengenai penyerangan yang terjadi di Shanghai kemarin itu dikarenakan Decepticon sedang mencari sesuatu di bumi setelah Allspark hancur. Yang kemudian Galloway memotong pembicaraan mereka dan menyampaikan bahwa akhir-akhir ini penyerangan Decepticon semakin gencar dan kenapa mereka tidak meninggalkan bumi setelah Allspark hancur. Di sini Galloway juga meminta agar Autobot meninggalkan bumi karena Autobotlah yang menjadi pemicu dari peperangan Decepticon tersebut. Ketika perdebatan berlangsung, di sini Decepticon yang bernama Soundwave menyadap satelit milik militer dan berhasil mendapatkan informasi mengenai di mana keberadaan potongan Allspark itu disimpan dan juga di mana Megatron dikuburkan. Kembali pada Sam. Di sini Sam telah sampai di kampusnya dan segera menuju ke tempat ia menginap ketika ia kuliah. Di sini Sam berkenalan dengan teman sekamarnya yang bernama Leo. Di sini Leo memperkenalkan Sam pada temannya yang bernama Sharky dan Spatik, yang ternyata mereka adalah perkumpulan yang percaya bahwa robot alien itu ada dan sering membuat kekacauan di bumi. Nah, Decepticon yang mengetahui lokasi potongan Allspark mulai mengirim robot yang berbentuk jaguar untuk mengambil potongan tersebut. Dengan cepat robot itu menyusup dan ketika sudah sampai lokasi, robot itu mengeluarkan bola-bola kecil ke dalam ventilasi yang ternyata terhubung langsung ke tempat di mana potongan Allspark itu disimpan. Bola-bola yang dijatuhkan itu ternyata berubah menjadi robot kecil dan bergabung menjadi robot yang sangat tipis. Dan ketika pencurian berlangsung, ternyata robot itu sudah digerebek oleh para militer dan segera menyergap ke dalam lokasi. Sesampainya di lokasi, ternyata Allspark berhasil dicuri, dan ketika robot tipis itu mau kabur, dia malah ketahuan, dan baku tembak pun terjadi. Sementara itu di luar, robot Jaguar itu juga ikut menembaki para militer tersebut. Di sisi lain, Sam diajak teman-teman kosnya untuk party di kampusnya, yang dimana seharusnya Sam ada di kamar untuk video callan dengan Mikaela. Ketika teman Sam yang lain sedang party jedak-jeduk, Sam merasakan hal yang aneh pada penglihatannya. Dia melihat simbol-simbol dan menulisnya di meja. Hal ini ternyata dilihat oleh seorang cewek yang bernama Alice. Seketika Alice mendekati Sam. Ketika Sam dan Alice sedang mengobrol, tiba-tiba kakak kelas berteriak, "Siapa pemilik dari mobil Camaro yang ada di depan?" dan menyalakan klakson tersebut. Seketika Sam beranjak dan mengetahui bahwa itu adalah Bumblebee. Bumblebee mengatakan kalau ada masalah dan langsung mengajak Sam untuk bertemu dengan Optimus. Sesampainya di tempat Optimus, Optimus mengatakan bahwa Allspark yang disimpan oleh para militer telah dicuri, dan para manusia menganggap kalau Autobotlah penyebab dari datangnya para Decepticon. Optimus meminta tolong pada Sam untuk membantu bernegosiasi pada manusia, karena bahaya akan datang. Tapi Sam menolak permintaan Optimus dan memilih untuk ingin hidup seperti manusia normal pada umumnya. Sementara itu di Atlantik Utara, tim dari Decepticon sudah bersiap untuk membangkitkan kembali Megatron berbekal potongan Allspark yang telah berhasil dicuri oleh robot Jaguar waktu itu. Dengan cepat mereka menyelam ke dalam palung terdalam di bumi. Para angkatan laut yang berjaga di sekitar menangkap pergerakan yang aneh dan segera melapor ke markas. Setelah menemukan jasad dari Megatron, kemudian Megatron dibangkitkan kembali menggunakan Allspark tersebut.
Dan ketika Megatron bangkit, dia langsung terbang menuju ke sebuah planet yang di situ terdapat Starscream dan salah satu mentor dari Megatron yaitu Fallen. Di sini Megatron melaporkan pada Fallen bahwa Allspark telah hancur. Namun Fallen mengatakan bahwa Allspark adalah sebuah alat. Yang terpenting adalah pengetahuan yang ada pada isinya. Dan sekarang pengetahuan itu telah berpindah ke dalam otaknya Sam. Tapi Fallen di sini belum bisa berbuat apa-apa, karena dia bisa saja dikalahkan oleh Prime atau Optimus Prime. Oleh karena itu, para Decepticon menyusun rencana untuk mengalahkan Optimus Prime. Kembali ke kampus, di sini Sam sedang masuk ke kelas astronomi, di mana ketika dosen sedang menerangkan materi, tiba-tiba Sam berperilaku aneh dan melihat simbol-simbol. Sam tanpa sadar dia telah mengacaukan kelas dan akhirnya diusir oleh dosennya. Sam yang sadar ada yang aneh pada dirinya kemudian menelpon Mikaela dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh serpihan itu. Ketika sedang menerima telepon dari Sam, tiba-tiba ada robot Decepticon kecil yang sedang berusaha mengambil serpihan Allspark tersebut. Mikaela yang tahu kalau ada Decepticon yang ingin mengambil serpihan tersebut, langsung membekuknya dan menghancurkan salah satu matanya. Mikaela lalu memasukkan robot tersebut ke dalam koper, dan dia bilang pada Sam kalau dia akan ke tempat Sam dan membawanya juga. Ketika Sam sampai di kosannya, dia langsung menulis simbol-simbol aneh itu di dinding. Sampai ketika Alice dan Leo datang, melihat kamarnya sudah dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Alice yang mengetahui bahwa Sam menyimpan sesuatu pada dirinya, langsung merayu Sam. Hingga tiba-tiba Mikaela datang dan melihat Sam sedang bermesraan dengan wanita lain. Ketika Mikaela pergi, barulah di sini Alice menunjukkan bahwa dirinya adalah mata-mata dari Decepticon. Mikaela dan Leo yang mendengar keributan dari luar, lalu kembali ke kamar Sam dan melihat bahwa Sam hampir dibunuh oleh robot tersebut. Seketika mereka kaget dan segera melarikan diri dari robot wanita tersebut. Ketika mereka semua kabur dan menaiki mobil, robot itu menghadangnya. Lalu Mikaela langsung menabrakkan mobilnya ke lampu jalan dan melarikan diri. Tidak sampai di situ, ketika mereka kabur, mobil mereka diangkat helikopter dan dibawa ke bangunan tua. Dan ternyata yang menculik mereka adalah para Decepticon, yaitu Starscream dan Megatron. Di sini ternyata Decepticon ingin mengambil informasi yang ada pada otaknya Sam. Dibantu oleh robot dokter kecil yang mencoba membaca isi otaknya Sam. Sampai ketika dokter ini ingin membedah kepala Sam, Optimus dan para Autobot datang untuk menyelamatkan Sam. Di sini para Decepticon kabur. Lalu Sam ikut dengan Optimus, sementara Mikaela dan Leo ikut dengan Bumblebee. Optimus mengejar Megatron sampai ke hutan. Ketika sampai di hutan, Optimus dan Megatron langsung berduel by one. Sementara Sam kabur menghindari pengejaran Megatron. Nah, ternyata mereka dijebak nih guys. Megatron memanggil para Decepticon untuk mengeroyok Optimus sambil mencari Sam. Jatuh bangun Optimus menghadapi mereka, sampai akhirnya Optimus lengah karena mencari Sam, dan dia ditikam dari belakang oleh Megatron. Di sini Optimus telah mati, dan para tim Autobot datang memberikan bantuan untuk mengusir para Decepticon. Ketika Prime yang terakhir telah mati, di sini Fallen langsung bangkit dan mengerahkan pasukannya ke bumi untuk menginvasi. Decepticons mobilize.
puluhan pasukan Decepticon mulai memasuki bumi bersama Valen. Mereka membuat seisi kota menjadi gempar. Orang tua Sam pun diculik oleh Decepticon untuk menjadi umpan. Lalu mereka membajak siaran TV dan mengancam akan menghancurkan bumi kecuali para manusia dapat menyerahkan Sam pada mereka. Matinya Optimus membuat Sam sadar bahwa kini Sam menjadi incaran dari Decepticon. Bahkan saat ini dunia sedang mencarinya. Leo yang tidak sengaja ikut pun sekarang menjadi incaran para agen Interpol, CIA, dan juga FBI. Sementara itu di pangkalan Nest, jasad dari Optimus telah dievakuasi. Di sini ternyata Galloway bersama para militer datang dan mengintimidasi para Autobot dan menghentikan Nest atas dasar perintah dari Presiden. Kembali pada Sam. Sam yang menyesal karena gara-gara dia Optimus bisa mati, akhirnya membuka pikirannya. Lalu Sam menanyakan peta dan simbol-simbol yang muncul pada Skip dan Mudflap. Tapi dia tidak bisa membacanya karena itu adalah bahasa kuno Cybertronian. Sampai akhirnya Leo memberikan saran pada Sam untuk menemui Robo Warrior. Oke, ketika sampai ke tempat di mana Robo Warrior itu berada, mereka masuk ke dalam sebuah toko daging dan menemui seseorang. Tidak disangka yang mereka temui itu adalah Simon, mantan agen Sektor 7 yang telah dibubarkan waktu itu. Di sini Sam dan Mikaela meminta tolong pada Simon untuk membantunya, karena menurut informasi yang disebutkan oleh Megatron di pertarungan sebelumnya, terdapat sumber energon lain di bumi, dan simbol-simbol yang keluar dari kepala Sam adalah sebuah petunjuk. Kemudian mereka dibawa menuju ke ruangan rahasia di bawah rumah Simon. Di ruangan itu ternyata banyak terdapat gambar-gambar simbol seperti yang ada di kepala Sam, dan juga foto-foto dari Transformer terdahulu dengan bentuk mobil dan pesawat yang sudah sangat tua. Ternyata simbol-simbol itu sudah berada sangat lama, jauh sebelum para Transformer datang ke bumi. Di sini Simon menerangkan bahwa simbol-simbol itu mungkin bisa dibaca oleh para Decepticon. Dan kebetulan Mikaela berhasil menangkap Decepticon kecil yang waktu itu ingin mencuri serpihan Allspark dan dia mencoba menjinakkannya. Nah, ketika si robot kecil ini diminta untuk menanyakan tentang simbol-simbol itu, dia memberitahu kalau itu adalah bahasa Prime. Dan dia tahu kalau mobil dan pesawat tua itu adalah robot pencari sumber energon. Dan kemungkinan dia bisa membantu menerjemahkan simbol-simbol tersebut. Kemudian si robot kecil itu memberitahu mereka lokasi para robot veteran itu berada. Museum Dirgantara dan luar angkasa yang menjadi tujuan mereka. Mereka mencoba mengalihkan beberapa penjaga untuk bisa masuk ke dalam. Ketika berhasil, mereka langsung menjalankan misinya. Dibantu oleh robot mobil Decepticon kecil, mereka berhasil menemukan robot yang bersemayam dalam pesawat Blackbird. Ketika serpihan Allspark mengenai pesawat tersebut, pesawat itu langsung berubah menjadi robot Decepticon tua yang bernama Jetfire. Di sini Jetfire mengatakan akan pindah haluan menjadi Autobot karena dia tidak suka dengan Megatron. Kemudian robot kecil itu juga pindah haluan menjadi Autobot dan menyebut dirinya sebagai Willy. Kemudian Sam menanyakan pada Jetfire mengenai simbol-simbol yang muncul di kepalanya, dan Megatron juga Valen menginginkannya. Lalu Jetfire membawa mereka semua berteleportasi menuju Mesir menggunakan jembatan luar angkasa. Mereka semua bertanya, kenapa mereka semua dibawa ke Mesir? Dan Jetfire menjelaskan bahwa nenek moyang ras mereka sudah datang ke bumi jutaan tahun sebelumnya untuk memanen sumber energon
dan mereka sudah membangun mesin canggih di sebuah padang pasir di Mesir untuk bisa memanen energon dengan cara menghancurkan matahari. Nenek moyang mereka adalah ketujuh Prime, dan mereka adalah para pemimpin yang bertugas untuk mencari matahari di alam semesta untuk dihancurkan, lalu kemudian dipanen sumber energonnya. Tetapi mereka punya aturan bahwa mereka tidak boleh menghancurkan matahari apabila di planet tersebut terdapat sebuah kehidupan. Tetapi salah satu dari mereka mencoba untuk melanggar aturan tersebut. Prime itu bernama The Fallen, dan dia sangat benci dengan manusia, dan berencana memusnahkannya dengan cara menghidupkan mesin tersebut. Namun, satu-satunya cara untuk menghidupkan mesin tersebut adalah dengan menggunakan kunci legendaris yang bernama Matrix of Leadership. Pertempuran besar terjadi untuk memperebutkan Matrix. Dikarenakan Valen sangat kuat, sehingga para Prime bekerja sama untuk mencurinya dan menyembunyikannya dengan cara mengorbankan dirinya di suatu tempat untuk menyegel Matrix yang terbuat dari tubuh mereka sendiri. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Valen adalah Prime. Namun Prime yang dimaksud Optimus Prime itu telah mati karena telah mengorbankan dirinya untuk Sam. Di sini Jetfire meminta Sam dan yang lainnya untuk mencari Matrix tersebut dengan petunjuk yang telah diberikan Jetfire sebelum Decepticon mendapatkannya terlebih dahulu. Dengan clue yang telah diberikan oleh Jetfire, mereka berjalan menuju ujung Laut Merah yang memisahkan antara Mesir dan Yordania. Tapi sebelum mereka memulainya, mereka ingin meminta tolong pada angkatan militer yang dipimpin oleh Lennox untuk membawa jasad Optimus ke Teluk Aqaba di ujung Laut Merah. Perjalanan berlanjut, mereka melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh para tentara Mesir, sampai ketika muka Sam terekam di CCTV dan mereka langsung melaporkan kejadian tersebut. Soundwave yang sedang menyadap satelit akhirnya mengetahui keberadaan Sam dan melaporkan pada anggota Decepticon lain untuk bergerak. Di sini Sam dan yang lainnya beristirahat di dekat piramida. Sam yang saat itu sedang bermesraan dengan Mikaela, tanpa sadar Mikaela telah membantu Sam memecahkan clue tersebut dan menjelaskan pada Simon dan Leo ternyata tujuan mereka ada di dekat pegunungan Petra di Yordania. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju ke tempat tersebut. Sampainya di lokasi, mereka benar-benar tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sampai akhirnya Skid dan Mudflap bertengkar dan tidak sengaja membentur tembok dan membuatnya retak. Setelah dicek, ternyata di dalam keretakan tersebut terdapat simbol-simbol yang sama seperti yang ia lihat. Singkat cerita, mereka masuk dan menemukan Matrix yang selama ini dia cari. Namun, ketika Sam mengambilnya, Matrix tersebut berubah menjadi debu. Bersamaan dengan itu, para militer telah datang ke titik yang telah ditentukan. Sam yang percaya kalau benda itu dapat menghidupkan Optimus, lalu membawanya menuju titik di mana para militer membawa Optimus. Sementara itu, para militer yang telah sampai di titik bersiap menunggu kedatangan Sam dan yang lainnya. Sam dan yang lainnya segera menuju ke titik temu tempat jasad Optimus berada. Ketika di jalan, mereka bertemu dengan Starscream yang kemudian menghujani mereka dengan misil. Di sini mereka berpencar. Sam dan Mikaela menuju Optimus, lalu Bumblebee menjadi umpan Decepticon. Kemudian Simon, Leo, Skid, dan Mudflap ikut menarik perhatian para Decepticon. Kembali ke para militer. Di sini Starscream memutus alat komunikasi para militer dan membuat pusat militer tidak bisa menghubungi mereka. Kemudian pusat militer meminta bantuan pada anggota militer Yordania untuk menyelidiki dan membantu para militer Amerika yang ada di sana. Di sini Starscream memberitahu pada Megatron bahwa para militer membawa jasad Optimus dan Megatron memulai penyerangan. Para Decepticon berdatangan dari langit dan peperangan pun dimulai.
Sementara itu, Simon dan yang lainnya mengamati pergerakan Decepticon. Dan ternyata dia baru sadar kalau dia berada di tengah-tengah para Decepticon. Decepticon ini menyamar sebagai robot-robot konstruksi, dan mereka bergabung menjadi satu kesatuan robot yang besar bernama Devastator. Devastator menyedot semua yang ada di sekitarnya, sampai Mudflap pun ikut tersedot, dan Skid mengira saudaranya telah mati. Tapi ternyata Mudflap belum mati dan menyerang Devastator dari dalam. Lalu kemudian mereka bersembunyi di bawah Devastator dan Skid membantu Mudflap. Sementara itu Sam terus berlari menuju tempat Optimus dan bersembunyi di sebuah rumah. Para Decepticon mencari keberadaan Sam sampai akhirnya robot serangga menemukan mereka. Karena mereka sudah ketahuan, mereka melanjutkan perjalanan. Decepticon yang bernama Rampage ternyata melepaskan orang tua Sam untuk menjadi umpan. Sampai akhirnya Bumblebee menolong Sam dan mengalahkan Decepticon tersebut. Sam meminta Bumblebee untuk membawa orang tuanya ke tempat yang aman, sementara Sam melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, para militer dari Yordania datang, tapi mereka langsung ditembak oleh para Decepticon. Di sini Simon meminjam telepon radio pada tentara Yordania tersebut dan berpisah dengan Leo untuk menghentikan Devastator. Tidak hanya itu, para militer Yordania juga mengirim pesawat tanpa awak untuk melaporkan keadaan sekitar pada militer pusat Amerika. Ketika militer pusat melihat sedang ada pertempuran, mereka langsung mengarahkan pasukan untuk membantu tim Lennox di sana. Simon berlari mendekati Devastator yang berencana menaiki piramida. Di sini Simon menelpon Angkatan Laut Amerika dan meminta agar dia menembakkan senjata militer terkuat miliknya untuk menembak Devastator. Kemudian Simon bergerak sedekat mungkin dengan Devastator untuk melaporkan koordinat lokasi yang akan ditembakkan Angkatan Laut tersebut. Ketika sudah mendapatkan titik koordinatnya, kapal induk Angkatan Laut langsung menembak Devastator. Dengan sekali serangan, Devastator langsung ditumbangkan. Serangan demi serangan terus diluncurkan oleh kedua pihak. Sementara itu, Sam dan Mikaela sudah mendekati para militer. Di sini para Decepticon termasuk Megatron terus mengejar dan menembaki Sam. Ketika Sam sampai ke tempat Lennox, waktu sudah tidak banyak lagi karena lokasi tersebut akan dihujani bom dari kapal dan Lennox meminta Sam untuk berlari menjauh dari tempat tersebut. Di sini Jetfire datang untuk membantu, tapi dia diserang oleh robot kalajengking yang membuatnya terluka parah. Ketika bantuan dari angkatan udara telah datang, mereka semua berlari dan bom mulai berjatuhan dari langit. Di sini Sam berpencar dan akan menolong Optimus. Megatron yang melihat Sam ke arah Optimus langsung menembak Sam sampai Sam terlempar dan akhirnya sekarat. Mikaela dan Lennox langsung berlari ke arah Sam. Lennox segera meminta bantuan medis untuk menyelamatkan Sam. Mereka semua yang melihat Sam mati merasa kalau ini sudah berakhir. Sampai akhirnya di sini Sam masuk ke dimensi lain dan bertemu para Prime terdahulu yang menjelaskan bahwa Matrix itu tidak ditemukan tapi didapatkan. Di sini Prime meminta Sam untuk kembali pada Optimus dan menghidupkan kembali Optimus dengan Matrix tersebut. Seketika Sam hidup kembali dan Matrix kembali menjadi utuh. Sam dengan segera menuju Optimus dan membangkitkannya dengan Matrix. Ketika Optimus bangkit kembali berkat bantuan Matrix, di sini Valen datang dan langsung mencuri Matrix tersebut. Optimus yang energinya belum terisi penuh tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Jetfire mengorbankan dirinya untuk menjadi senjata baru untuk Optimus.
Ketika penggabungan selesai, Optimus langsung terbang menuju ke atas piramid dan menghentikan mesin penembak matahari tersebut. Setelah berhasil menghancurkan mesin tersebut, Optimus langsung berduel dengan Valen yang dibantu oleh Megatron. Di sini Optimus dibuff habis-habisan sehingga Valen dan Megatron kewalahan. Sampai akhirnya Valen berhasil dikalahkan oleh Optimus Prime. Megatron dan Starscream yang melihat kekalahan Valen langsung mundur dan lari dari sana. Dan pertempuran berhasil dimenangkan oleh kubu Autobot dan juga para militer. Dan berakhirlah film ini guys. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan dan mampir ke channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.